1297 Masehi dengan menggunakan nisan yang berasal dari Gujarat, India. Selain itu, batu nisan yang terdapat di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur juga menunjukkan hal yang sama. Kedua batu nisan tersebut memiliki persamaan bentuk dengan batu nisan yang terdapat di Cambrai, Gujarat, India. Dengan beberapa alasan tersebut, beberapa sejarawan Belanda menyebutkan bahwa Islam di Nusantara berasal dari India. Islam dibawa oleh para pedagang dari Cambrai, Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Kemudian ada teori Arab. Nah, pada teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab sebagai pusat agama Islam sejak abad pertama Hijriah. Tahun 625 Masehi berdasarkan sebuah naskah Tiongkok yang dicatat oleh pendeta Buddha Aixing yang melakukan perjalanan dari Canton menuju India. Perjalanan tersebut menggunakan kapal Pose dan pada tahun 674 Masehi ia singgah di Boga yang sekarang dikenal dengan Palembang, Sumatera Selatan. Di Boga ia menemukan sekelompok bangsa Arab yang telah bermukim di pantai barat Sumatera atau Barus. Terus ada teori Persia. Nah, ini pada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dalam mempunyai persamaan dengan diantaranya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad SAW yang sangat dijunjung oleh kaum Muslim Syiah di Iran atau Persia. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan upacara tabui atau tabu, sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan perbuatan gugur syuro. Kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Al-Hallaj, seorang sufi besar dari Persia. Penggunaan istilah bahasa Iran atau Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Kemudian ada teori Cina. Dan menurut teori ini, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari para perantau Cina. Ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-17 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Menurut kronik pada masa dinasti Tang 618-960 di daerah Kanton, Zhangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Raja Islam pertama yakni Raden Fatah dari Bintoro Demak disebut keturunan Cina. Ibunya disebut berasal dari Champa, Cina bagian selatan atau sekarang disebut dengan Vietnam. Dan berdasarkan sejarah Banten dan Hikayat Hasanuddin, nama dan gelar Raja Demak beserta leluhurnya ditulis dengan menggunakan istilah Cina seperti Cek Hobo, Kinbun, Cek Banjun, Chunce, serta Jojo. Nama-nama seperti Mongol dan Moechel ditaksirkan merupakan kata lain dari Mongol. Kemudian strategi dakwah Islam itu ada perdagangan. Perdagangan menjadi media utama penyebaran Islam di Indonesia sejak abad ke-7 hingga ke-16 Masehi. Hubungan dagang orang Melayu dengan dunia luar membuka jalan masuknya Islam setelah berdirinya kerajaan Islam seperti Malaka dan Samudra Pasai. Kedatangannya pedagang dan ulama Arab semakin ramai. Mereka mendirikan masjid dan mendatangkan ahli agama sehingga jumlah pemeluk Islam terus bertambah. Terus ada perkawinan. Proses penyebaran Islam di Indonesia juga banyak dilakukan melalui jalur pernikahan, khususnya antara para pedagang Muslim dan wanita Indonesia penguasa dalam bidang ekonomi. Para pedagang Muslim yang tertarik untuk menikah biasanya masyarakat agar calon istri memeluk agama Islam sebagai bagian dari pernikahan. Jika pernikahan terjadi antara pedagang Muslim dan keduanya setempat, hal tersebut semakin memperkuat kedudukan Islam di masyarakat. Contohnya adalah pernikahan antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Nah, kemudian ada pendidikan. Para ulama juga berperan besar dalam penyebaran Islam dengan mendirikan lembaga-lembaga
setempat. Seperti yang dilakukan Wali Songo, penyebaran Islam banyak dilakukan melalui kesenian dan budaya agar masyarakat tertarik dan menerima ajaran Islam tanpa. Terus kemudian ada Islam di Sumatera. Nah, wilayah Nusantara yang pertama dimasuki Islam adalah pantai barat Sumatera dan daerah Pasai di Aceh Utara, yang kemudian di masing-masing kedua daerah tersebut berdiri kerajaan Islam yang pertama, yaitu Kerajaan Perula dan Samudra Pasai. Kemudian pada tahun 1524 Masehi, Pasai dianeksasi oleh Raja Aceh Ali Muhayyad Shah. Selanjutnya, Kerajaan Samudra Pasai berada di bawah pengaruh Kesultanan Aceh. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Iskandar Muda Mahkota Alam pada tahun 1607 sampai 1636. Tahun 1566 Masehi dilaporkan 5 kapal dan kerajaan Asyi atau Aceh berlabuh di bandar pelabuhan Jeddah. Ukhuwah yang erat antara Aceh dan Timur Tengah itu pula yang membuat Aceh mendapat sebutan Serambi Mekah. Kemudian ada penyebaran Islam di Jawa. Nah, perkembangan Islam di Jawa relatif cepat seiring dengan semakin lemahnya Majapahit. Komunikasi Islam di Jawa kemudian mendirikan kerajaan Islam pertama, yakni Kerajaan Demak. Kemudian dalam perkembangan Kerajaan Demak tumbuh menjadi pusat penyebaran agama Islam ke berbagai daerah ke Indonesia seperti Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Kemudian ada Islam di Sulawesi. Menurut catatan Kompani Dagang Portugis pada tahun 1540, saat datang ke Sulawesi, di tanah ini sudah ditemui pemukiman Muslim di beberapa daerah. Tanggal 22 September 1605, Raeng Tonigalio, Raja Goa yang pertama memeluk Islam, kemudian bergelar Sultan Alauddin Al-Awwal 1591 sampai 1636, dan diikuti oleh Perdana Menteri atau Wazir Besarnya Karaeng Matufa. Setelah resmi menjadi kerajaan bercorak Islam, Goa Talu menyampaikan pesan Islam kepada kerajaan-kerajaan lain seperti Luwu, Wajo, Supeng, dan Boni. Raja Luwu segera menerima pesan Islam, diikuti oleh Raja Wajo tanggal 10 Mei 1610, dan Raja Boni yang bergelar Sultan Adam menerima Islam tanggal 23 November 1611 Masehi. Kemudian Islam di Sulawesi. Nah, Islam di Sulawesi itu menurut catatan Kompani Dagang Portugis pada tahun 1540, saat dagang ke Sulawesi, di tanah ini sudah ditemui pemukiman Muslim di beberapa daerah. Tanggal 20. Nah, di Islam di Kalimantan, Islam masuk ke Kalimantan atau yang lebih dikenal dengan Borneo melalui 3 jalur, yaitu jalur pertama melalui Malaka yang dikenal sebagai Kerajaan Islam setelah Periak dan Kasai. Jalur kedua, Islam datang disebarkan oleh para mubalik dari tanah Jawa. Ekspedisi dakwah ke Kalimantan ini mencapai puncaknya saat Kerajaan Demak berdiri. Demak mengirimkan banyak mubalik ke negeri ini. Jalur ketiga, para dai datang dari Sulawesi atau Makassar, terutama dai yang terkenal saat itu adalah Datuk R.I. Bandang dan Tuan Tunggang Paronggang. Nah, kemudian Islam di Maluku. Nah, Kepulauan Maluku yang terkenal kaya dengan hasil bumi yang melimpah, mempunyai wilayah ini sejak zaman dulu dikenal dengan kunjungi para pedagang dari seantero dunia. Kerajaan Ternate adalah kerajaan terbesar di kepulauan ini. Islam masuk ke wilayah ini sejak tahun 1440. Kerajaan lainnya adalah Kerajaan Tidor yang wilayah teritorialnya meliputi sebagian wilayah Halmahera, pesisir barat Kepulauan Papua, dan sebagian Kepulauan Seram. Ada pula Kerajaan Bacan. Raja Bacan pertama yang memeluk Islam adalah Raja Zainul Abidin yang bersyahadat pada tahun 1521 Masehi. Di tahun yang sama berdiri pula Kerajaan Jailolo yang juga dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam dalam pemerintah. Nah, kemudian yang terakhir itu ada Islam di Papua. Nah, beberapa kerajaan di Kepulauan Maluku yang wilayahnya teritorialnya sampai Kepulauan Papua menjadikan Islam masuk pula di Pulau Cendrawasih. Banyak kepala suku di wilayah Waigeo, Misol, dan beberapa daerah lainnya di bawah administrasi pemerintah Kerajaan Bacaan. Nah,
Wassalamualaikum.